Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku Fasyolia Fatarani. Di video kali ini aku akan membuat stok bumbu dasar. Bumbu dasar ini bisa digunakan untuk mengolah berbagai jenis masakan, khususnya masakan khas Indonesia. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini aku tidak menggunakan minyak sama sekali. Jadi nanti teman-teman gak harus repot-repot lagi potong-potong bawang, kupas-kupas bawang, ngulek, bahkan ngeblender. Penasaran seperti apa? Keep on watching ya. Oke, yang pertama ini ada bumbu dasar putih, bahan-bahannya sekitar 150 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 30 gram kemiri. Ini nanti semuanya dihaluskan dengan menggunakan blender ditambah dengan air sekitar 250 ml, atau kalau teman-teman ingin bumbunya lebih awet bisa diganti dengan 250 ml minyak. Kenapa menggunakan minyak lebih awet? Karena biasanya bakteri tidak akan mudah tumbuh pada bumbu halus yang kadar airnya itu minim seperti itu. Tapi bumbu dasar ini pun cukup awet juga aku gunakan, bisa sampai 1 bulan bila disimpan sebagian di freezer dan juga sebagian di chiller. Setelah dihaluskan dengan menggunakan blender, selanjutnya aku menyangrai bumbu dasar putih ini tanpa menambahkan minyak sama sekali, dan juga aku nggak pakai non-stick pan, tapi ini alhamdulillah bumbunya nggak nempel sama sekali di wajannya, asalkan sering diaduk dan juga menggunakan api yang sangat kecil. Ini aku juga menambahkan garam dan juga merica sekitar 1 sendok teh biar rasanya lebih enak dan juga bumbunya lebih awet. Selanjutnya bumbu dasar kuning ini aku pakai sekitar 150 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, kemudian ada kunyit, jahe dan juga lengkuas sekitar 50 gram dan kemiri sekitar 30 gram. Ini juga sama aku haluskan dengan menggunakan blender dan ditambahkan dengan air sekitar 250 ml. Bumbu dasar kuning ini juga bisa digunakan untuk berbagai jenis masakan. Contohnya misalnya kalau teman-teman mau bikin soto, kari, atau mungkin gulai juga bisa pakai bumbu kuning, tinggal ditambah dengan santan. Atau buat ngungkep ayam, buat bakar ayam atau ikan juga bisa, nanti bisa ditambah dengan kecap. Setelah itu, seperti bumbu dasar putih tadi, aku langsung sangrai bumbu dasar kuning ini dengan menggunakan wajan yang sama, dan ini juga gak nempel sama sekali asalkan apinya kecil dan terus diaduk seperti ini. Setelah airnya menyusut, langsung aku angkat, tiriskan dan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Yang ketiga, bumbu dasar merah. Ini bahan-bahannya juga gampang banget. Ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, kemudian 50 gram cabai merah besar, dan aku keluarkan isinya seperti ini. Selanjutnya juga aku pakai sekitar 100 gram cabai rawit dan 1 buah tomat atau sekitar 50 gram tomat. Dan nantinya aku juga haluskan dengan menggunakan blender dengan takaran air yang sama sekitar 250 ml. Bumbu dasar merah ini juga bisa digunakan untuk berbagai jenis masakan, contohnya untuk membuat balado, untuk membuat nasi goreng pedas, untuk membuat tumisan-tumisan pedas, untuk membuat mie goreng juga bisa. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak rendang atau kalio juga bisa pakai bumbu merah ini, tinggal ditambahkan juga dengan santan. Ini selanjutnya juga aku langsung sangrai bumbunya. Seperti biasa ditambahkan juga dengan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh merica. Ini aku aduk rata seperti ini sampai dengan airnya menyusut, dan kemudian aku letakkan di wadah plastik yang sama seperti bumbu dasar sebelumnya. Selanjutnya ada bumbu dasar hijau. Ini juga bahan-bahannya hampir sama dengan bumbu dasar merah. Di sini aku pakai sekitar 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 1 buah tomat, kemudian juga cabai hijau besar 50 gram dan juga cabai keriting hijau sekitar 100 gram. Ini juga sama isinya, bijinya aku buang. Ini juga dihaluskan dengan menggunakan blender ditambah dengan air sekitar 250 ml. Untuk bumbu dasar hijau ini biasanya aku pakai sih untuk kayak
tumisan-tumisan atau mungkin olahan-olahan yang pengen pakai cabai hijau kayak gini, misalnya paru cabai hijau, kemudian kikil cabai hijau, atau mungkin juga ikan pakai sambal hijau. Ini aku tinggal pakai ini aja sih. Ini juga aku sangrai masih dengan menggunakan wajan yang sama sampai dengan airnya menyusut. Tapi untuk bumbu dasar merah dan juga bumbu dasar hijau ini memang sedikit lebih berair dibandingkan dengan bumbu dasar kuning dan juga putih, karena mungkin dari campuran tomat di dalamnya. Ini juga aku pakai garam dan juga merica, biar nanti ketika membuat tumisan itu udah ada rasanya, tinggal tambah kaldu jamur aja. Setelah menyusut dan warnanya sedikit menggelap, ini juga aku letakkan di wadah plastik yang sama dengan bumbu-bumbu sebelumnya. Dan pastikan wadah yang digunakan itu wadah yang kedap dan aman diletakkan di freezer atau dan kemudian aku iseng-iseng nimbang berapa banyak bumbu halus yang didapatkan dari satu kali resep ini. Dan yang aku dapatkan ternyata dari setiap jenis bumbu dasar ini sekitar 400 sampai dengan 500 gram. Dan sekali masak itu aku hanya pakai sekitar 1 sampai 2 sendok makan, paling banyak sekitar 3 sendok makan untuk porsi 2 sampai 3 orang ya. Gimana, lebih hemat kan? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum.